أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس. السلام عليكم الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته الطاهرين الطيبين، ثم إلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والمصلين وجميع الملائكة المقربين، ثم إلى حضرة جميع أهل القراء والمفسرين والفقهاء والمحدثين وأئمة الأربعة رضي الله عنهم، ثم إلى حضرة جميع أولياء الله الكرام من مشارق الأرض ومغاربها من برها وبحرها وأصولهم وفروعهم، ونخص خصوصا سلطان الأولياء العارفين سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله أسرارهم ونور ضرائحهم، وإلى حضرة جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأشقائنا وأقربائنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمن أحسن إلينا ولمن له حق علينا وأصولهم وفروعهم، ونخص خصوصا المؤلف هذا الكتاب تفسير الجلالين الشيخ العلامة جلال الدين المحلي والشيخ العلامة جلال الدين السيوطي رحمهما الله تعالى ونفعنا بهما وبعلومهما في الدارين. شيء لله ولنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Selanjutnya Al-Fatihah, mohon keikhlasannya untuk kesembuhan istri dari Ustadz Sarbini, teman kita yang biasa hadir bersama kita. Semoga yang bernama Ibu Asmah Wiranati binti Arsyad lisihatiha wa afiyatiha min kulli syarrin wa bala'in wa da'in anta syafi Allah la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la diraran shifaa'an mubarakan shifaa'an la yubadiru saqama laha sirrul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ini sudah cukup? Al-Mukarramun wal Mukarramat, para asatid wal ustazat dan seluruh jamaah Bapak Ibu
serta seluruh anak-anakku para santri. Semoga kita semua senantiasa Allah sehatkan lahir batin kita, Allah tambah-tambah keberkahan hidup kita, Allah istiqomahkan kita di dalam kebaikan, dan kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan malam hari ini kita berada di malam ke-15. Ibarat sebuah perjalanan, kita baru separuh perjalanan. Artinya tantangan, ujian akan dan semakin terasa berat. Semoga terus Allah berikan kekuatan, kesabaran, bisa menyelesaikan Ramadan dengan sebaik-baiknya dan keluar mendapatkan fitrah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin tadi sore juga banyak yang bertanya terkait doa kunut. Kapan itu doa kunut dibaca? Doa kunut dibaca itu malam 16, Pak. Kok nggak malam 15? Karena kalau nisfu Sa'ban kan malamnya malam 15 kalau nisfu Sa'ban. Ini kenapa malam 16? Redaksi hadisnya beda. Redaksi hadisnya beda. Sebab kalau perintah membaca kunut di separuh Ramadan itu an-nisfus sani atau an-nisful baqi. An-nisfus sani berarti separuh yang kedua. Separuh yang kedua itu terhitung malam 16. Atau an-nisful baqi, separuh yang tersisa. Berarti dari 16. Beda kalau Lailatul Nisfi min Sya'bana, berarti malam 15. Ya, di perayaan nisfu Sa'ban malam 15. Tapi kalau doa kunut itu perintahnya malam 16, bukan 15. Tadi di masjid Bapak malam berapa? Udah mulai kunut? Al-Barkah? Ayo, yang benar malam 16. Maka tadi langsung saya share tulisannya, karena dari kemarin udah banyak yang nanya. Jadi yang benar malam 16. Ya udah terlanjur, ya udah nggak apa-apa. Gitu ya. Baik, itu sebagai tambahan wawasan. Bedanya itu Pak, kalau Sya'ban al-lailatul nisfi min Sya'ban, berarti pas malam 15. Kalau kunut itu an-nisfis sani, separuh yang kedua, atau al-nisfil baqi, separuh yang tersisa, berarti malam 16. Itu beda redaksi. Baik jamaah yang dirahmati Allah, kita kembali melanjutkan kajian tafsir Jalalain. Kita sudah berada di surah An-Nisa. Sekarang masuk ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtalul yatama hatta idza balagu nikah. Wabtalul yatama hatta فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إسرافا وبدارا أن يكبروا ولا تأكلوها إسرافا وبدارا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان
ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله جميعا وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Wabtalu, maka ujilah oleh kalian. Ai ikhtabiru, ujilah oleh kalian. Ikhtibar, menguji. Siapa yang diuji? Al yatama, anak-anak yatim yang dalam kuasamu atau wilayahmu. Qoblal bulugi, sebelum mereka balik. Fi dinihim, balik fi dinihim, di dalam urusan agamanya. Wa tasarrufi, dan di dalam mentasarufkan mereka. Fi ahwalihim, di dalam kondisi mereka. Jadi sebelum kita menyerahkan harta mereka, terlebih dahulu itu yatim diuji. Ngerti nggak hitung-hitungan? Ngerti nggak caranya untuk mentasarufkan, menggunakan harta? Jangan sampai
mereka tidak paham, harta kita berikan, ya sudah habis nanti. Makanya harus diuji. Sampai kapan? Hatta idza balagun nikah. Terus diuji hatta idza balagu, hingga mereka telah sampai. Hingga mereka telah sampai an-nikaha, yaitu usia pernikahan. Diuji terus. Soru, sehingga mereka menjadi ahlan lahu bil ihtilam. Ahlan lahu, yaitu orang yang memang benar-benar balik, benar-benar punya kemampuan. Ahlan lahu itu ahli, sudah menjadi punya keahlian atau punya kematangan atau dewasaan. Bil ihtilam menandai kebalikan seseorang itu bil ihtilam, karena sebab ihtilam, mimpi basah. Bapak udah balik belum? Udah ya? Udah lah, udah bukan mimpi basah lagi kan kalau bapak. Awis sini, atau sebab umur. Jadi nandain kebalikan seseorang itu kalau laki-laki bil ihtilam, mimpi basah. Kalau perempuan bil haidi, yaitu dengan keluar haid yang pertama kali. Awis sini, atau berdasarkan umur, umpamanya ihtilam enggak, haid enggak. Gimana ngukumi baliknya? Yaitu berdasarkan umur. Wahwa, umur yang dimaksud adalah istiqmalu khamsa asyrota sanatan, yaitu sempurnanya 15 tahun bagi laki-laki. Inda Syafi'i, menurut pendapat madhab Syafi'i. Fa'in anastum, dan jika engkau melihat, jika kalian melihat, ay absortum, kalian melihat minhum, dari anak-anak yatim tersebut, rushdan, sudah mulai pinter. Rushdan itu pinter. Ay solahan, udah bagus. Fi dinihim, di dalam agama mereka. Wa malihim, dan harta benda mereka udah bagus, udah pinter. Sholatnya, ibadahnya udah jalan. Kalau orang Jawa bilang udah tetek, udah teges, udah tertib. Terus urusan harta juga dia ngerti, tetek, teges, hitung-hitungannya juga paham. Nah, kalau udah merasa pinter, udah sholahan seperti itu, fadfa'u, kita punya kewajiban nih sebagai walinya yang saat ini mengelola harta yatim. Fadfa'u, maka kalian wajib menyerahkan ilaihim, kepada anak yatim tersebut. Apa yang diserahkan? Amwalahum, harta benda mereka. Nggak boleh ditahan-tahan, nggak boleh kalau memang yatim udah minta. Tapi kalau yatimnya masih mempercayakan kepada kita untuk dikelola, ya silahkan dikelola, dilanjut. Tapi kalau yatim sudah minta dan kita melihat dia udah mulai pinter, maka kita wajib untuk menyerahkan tanpa harus menunda-nunda apapun alasannya. Wala ta'kuluha, nah di sini Pak. Dan janganlah kalian memakan ha itu harta anak yatim. Ayyuhal auliya, wahai para walinya anak yatim. Wali kemarin udah kita bahas, wali bisa dari saudara, orang tua, atau orang lain yang dipercaya untuk ngurusin daripada harta benda yatim. Israfan secara berlebih-lebihan. Tidak boleh makan harta anak yatim secara berlebih-lebihan. Binggoini haqqin halin. Binggoini haqqin, dengan tanpa hak. Binggoini haqqin, dengan tanpa hak. Sehingga yatim dirugikan. Dalam hal ini dirugikan. Ada untungnya, tapi untungnya nggak pernah dibagi ke yatim, dihabisin sendiri. Nah, ini namanya israfan, berlebih-lebihan, melanggar hak. Halun, israfan, kalimat israfan itu halun, kedudukannya sebagai hal, tarkib kedudukan sebagai hal. Israfan hale berlebih-lebihan, menunjukkan
kondisi orang yang memakan harta anak yatim, itu namanya hal. Wabidaron, dan memubazirkan, mubadirina, menghambur-hamburkan, mubadirin, memubazirkan atau menghambur-hamburkan, ila infaqiha, dalam membelanjakan atau menginfakatu, membelanjakan harta anak yatim. Kenapa? Mukhafatan, karena dikhawatirkan ayyakbaru, dikhawatirkan ayyakbaru, mereka tumbuh besar, rusda'a itu cerdas atau pintar. Fayalzimukum, maka wajibkum atas kalian, taslimuha, menyerahkan harta benda yatim, ilaihim, kepada diri anak yatim tersebut. Jadi nggak ada alasan lagi untuk menunda-nunda kecuali dengan izin anak yatim tersebut. Bagaimana kalau terjadi kerugian seperti kemarin ditanyakan? Yang penting jujur. Kalau untung ya tunjukkan untungnya, kalau rugi ya tunjukkan ruginya. Yang penting kita jujur. Maka kerugian itu kita nggak ada kewajiban mengganti, karena memang bisnis kan ada kemungkinan untung dan rugi. Yang penting jujur. Wa man kana ghaniyan, waman, dan siapa saja, karena yang ada ay minal aulia, dari wali-walinya yatim, ternyata wali-walinya yatim itu gonian, orang yang kaya, umpamanya walinya orang udah kaya tuh, bagaimana? Fal yastafif, maka dia wajib menjaga diri, yaifu, menjaga diri, an malil yatimi, dari memakan harta anak yatim, wayam tata'u, dan menikmati, min aklihi, dari memakan anak yatim. Jadi menjaga diri itu baik itu memakannya ataupun malah merugikannya. Jadi kalau lihat walinya itu anak orang kaya, ya orang kaya, ya udah benar-benar niatnya itu nolongin anak yatim, tidak boleh ikut makan. Begitu juga ini berlaku kepada kepengurusan yatim, entah itu panti, entah itu lembaga. Maka pengurusnya kalau memang dia orang kaya, maka dia tidak boleh ikut makan anak yatim itu. Wa man kana fakiron, waman, dan siapa saja karena yang ada itu wali-wali yatim, fakiron, ternyata dia juga orang fakir, yang ngurusin yatim juga orang fakir, falyakul, maka diperbolehkan makan minhu, dari harta anak yatim, dengan cara bil ma'ruf, cara makannya ma'ruf. Ma'ruf itu dengan cara yang baik, ai biqadri ujrati amalihi, sesuai dengan kadar upah pekerjaannya. Jadi layaknya orang bekerja, berapa nih gajinya sehari? Nah disitulah idealnya dia boleh ikut makan daripada harta anak yatim. Jadi umpamanya anak yatim punya harta peninggalan 100 juta, dia ngurusi anak yatim, catat semua tuh pengeluaran anak yatim sekian, termasuk pengeluaran dia. Memang dia juga orang fakir, ya, pengeluaran dia dicatat. Yang penting pengeluaran dia itu ma'ruf, sesuai dengan kepantasan upah orang yang ngurusin anak yatim. Ibarat kerja sehari itu berapa gajinya, nah itu sesuai dengan kepantasan, sesuai dengan umumnya. Nah, jadi jangan terus berlebih-lebihan, itu nggak boleh. Nah ini sudah diatur di dalam Al-Quran. Makanya kata ma'ruf dengan cara yang baik itu setiap daerah beda-beda, setiap adat beda-beda, jadi kepantasannya pun beda-beda, maka disesuaikan saja di situ.
Faida dafatum, maka jika kalian menyerahkan ilaihim kepada mereka anak yatim, ai ilal yatama kepada para yatim, menyerahkan apa? Amwalahum, harta benda mereka, fa'ashidu, maka hadirkanlah saksi alaihim, atas mereka. Penting ini, tujuannya apa? Biar nggak sengketa. Annahum, sesungguhnya mereka, tusallimuha, menyerahkan harta benda dari yatim tadi, wabaritum, dan mereka membebaskan diri, dan kalian membebaskan diri, li'alla yako'a, agar tidak terjadi ikhtilafun, sebuah perselisihan atau sengketa. Maka fatarji'u, maka kembalilah kalian semua ilal bayyinah, kepada bukti atau saksi. Ya, ini pentingnya menghadirkan saksi. Jadi kalau di kemudian hari ada perselisihan, nah, Bapak bisa menunjuk ini saksinya atau ini buktinya bahwa hartanya sudah saya kembalikan sesuai dengan hitung-hitungannya. Nah, clear itu Pak. Makanya urusan saksi itu di dalam Islam itu sering digunakan, karena tujuannya itu untuk mencari maslahah, jangan sampai rusak hubungan gara-gara perselisihan. Termasuk bagi waris, ngomong waris itu harus ada saksi Pak. Bagusnya begitu. Bapaknya Bapak nih wasiat kepada siapa nih? Kepada seseorang. Wasiat nanti tanah ini kalau saya nggak ada, nanti buat si A. Ngomongnya harus ada saksi. Nah, saksi itu benar-benar orang yang terpercaya. Sebab kalau saksinya juga orang ahli bohong, ya percuma Pak. Malah hartanya dimakan sendiri nanti. Itu saksi. Ya, kondisi saksi kemarin sudah kita bahas. Saksi itu harus paham, harus amanah, dan dia orang yang ahli ibadah, bukan fasik, bukan ahli maksiat. Karena kaitannya untuk menjaga kemaslahatan biar tidak terjadi perselisihan. Wahada, dan ini yaitu perintah menyerahkan dengan menghadirkan saksi. Amrun, itu sebuah perkara, irsyadun, yang menjadi petunjuk. Petunjuk yang nyata, petunjuk yang jelas. Jadi saat waktu ada perselisihan, Bapak punya saksi, punya bukti. Wa kafa billahi jami'a. Wa kafa billahi hasiban. Wa kafa, dan cukuplah, billahi, dengan keagungan Allah. Alba di sini zaidah, billahi baknya itu bak tambahan. Maka walaupun tertulis artinya nggak dimunculkan. Wakafa, dan cukup, billahi Allah, hasiban, sebagai hasib. Hasib itu penjaga, penghitung. Ai hafizon, yaitu penjaga, li a'mali khalqihi, kepada amal perbuatan makhluknya, wa muhasibatuhum, dan yang akan menghitung seluruh amal perbuatan makhluknya. Nah, di samping menghadirkan saksi dan bukti, tetap kita berpasrah kepada Allah dan jadikan Allah sebagai saksi. Walaupun tidak hadir di situ, tidak hadir dalam wujud nyata, kelihatan mata, tetap Allah itu akan mengawasi semua perbuatan kita semua. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apapun itu Pak, kalau sudah kaitannya dengan muamalah, urusan kerja, urusan apapun lah, bersinggungan dengan kemanusiaan, Bapak Ibu bagusnya ada saksi dan bukti. Saksi dan bukti itu penting, karena khawatir terjadi fitnah, perselisihan, atau menjadi sengketa. Saya sering didatengin salah satu jamaah atau siapapun datang ke rumah, dia nanya, Ustadz, saya mau bagi waris, tolong bantu dihitungkan. Saya nggak akan mau menghitung kalau nggak seluruh warisnya nggak hadir. Itu penting Pak. Seluruh ahli waris harus hadir, baru saya mau menghitungkan.
Atau kalau toh nggak bisa hadir semua, ada saksi yang dipercaya. Sebab kalau nggak begitu, khawatirnya dia main curang, Pak. Karena saya pernah kejadian itu waktu masih tinggal di Dawadenok, keluarganya itu ada 6, yang hadir cuma sendirian dia. Karena saya mah percaya gitu aja kan, tolong dihitungkan, saya hitung tuh. Begitu udah saya hitungkan, clear, dia pulang. Ternyata disampaikan ke keluarga, enggak sesuai hitungan yang saya berikan. Wah, akhirnya adiknya datang ke rumah, damprat saya. Saya kena getahnya nih. Kebagian enggak, getahnya kena, diomelin dia. Kenapa tiba-tiba ngomel begitu? Gini. Oh, berarti ini ada perselisihan. Ya sudah gini, kumpul semua saya terangkan. Karena hitungan yang disampaikan saudaramu itu nggak sesuai dengan yang saya sampaikan. Nah itu bahayanya, Pak. Kalau udah urusan begitu bahaya sekali. Makanya itu pengalaman buat saya nggak akan mau menghitungkan kalau seluruh ahli warisnya belum kumpul atau dihadirkan oleh beberapa saksi. Karena resiko rentan, Pak, riskan terjadi perselisihan gara-gara harta. Nah, ahli waris termasuk kita semua, Bapak warisannya udah dibagi semua? Udah aman ya? Bagi, Pak. Karena memang perintah agama itu harta waris itu sebaiknya segera dibagi. Jangan ditunda-tunda. Bahaya, apalagi kalau jatuh pada generasi kedua, benar-benar bisa jadi tanah sengketa itu, Pak. Generasi pertama kan kita anak-anaknya nih, anak-anak nggak mau bagi, katanya sungkan lah, nggak enak ngomongnya gitu kan. Akhirnya anak-anaknya sebagian besar udah pada meninggal dunia. Jatuh generasi kedua, cucu, gimana nih urusannya? Lebih repot nanti, Pak. Makanya perintah agama bagi waris itu disegerakan. Mumpung ahli warisnya masih pada hidup. Sehingga jelas, clear semua. Cuman adat kita nih, orang timur, itu ada bahasa nggak enak ngomongnya. Nanti kirain kita rakus, kirain apa, gitu kan. Jadi bahasa bisa begitu akhirnya tertunda tuh, berlarut-larut, bertahun-tahun. Itu harta waris nggak dibagi, jatuh generasi kedua, generasi ketiga, susah ngitungnya itu nanti. Apalagi kalau sudah sertifikat berubah nama, oh aduh lebih susah lagi tuh, Pak. Gitu. Makanya kemarin waktu kasus pembebasan tol itu kan luar biasa itu. Di Rawadenok itu ada berapa itu. Akhirnya saya yang dipanggil untuk ngitungin. Saya mau ngitung tapi semua dihadirkan. Hadir semua, clear, diskusi panjang, ada yang nggak terima, debat dulu, kita kasih pemahaman, baru clear gitu. Gitu. Cair sekian miliar. Saya ngitung 500. Alhamdulillah. Itu pun bahasanya nitip buat pondok ya, buat pondok. Kalau buat pondok mas saya nggak ngambil, Bu. Kalau buat pondok, akadnya buat pondok ngambil. Kalau akadnya buat saya, pondok kebagian. Itu Bapak kalau ngasih yang bener akadnya. Gitu. Iya kalau Ustaz buat pondok, saya spesial pun nggak berani ngambil kalau udah begitu. Tapi kalau Ustaz buat Ustaz, nah pondok pasti kebagian tuh. Jelas Pak ya? Inget-inget tuh. Dan nggak salah akad. Itu. Jangankan duit, gorengan aja kita nggak berani ngambil loh Pak. Ustaz titip gorengan buat pondok, udah anak saya nggak bakal boleh ngambil itu. Anterin dulu ke pondok, kalau udah di pondok silahkan minta. Itu. Makanya kalau akad yang bener Pak, nganterin makanan buat santri, ya udah kita nggak bakal ngambil itu Pak kalau buat santri. Tapi kalau buat ustadz, nah santri pasti kebagian. Tapi kalau buat santri, ya kiainya nggak mungkin ngambil, itu hak santri. Itu makanya besok-besok kalau bagi yang benar Pak, kiainya nggak bingung gitu. Karena kita takut yang begitu-gitu itu. Selanjutnya, wanazala dan turun.
sebuah keterangan atau ayat dan dalam rangka menolak. 5 kepada pemahaman sesuatu atau pemahaman. Karena yang ada alaihi pada sesuatu tersebut fil jahiliyah pada zaman jahiliyah. Apa pemahaman jahiliyah? Min adami taurisin nisa master, yaitu dia punya pemahaman tidak adanya keharusan memberikan waris kepada anak-anak perempuan wasigori dan kepada anak kecil-kecil. Nah, ini pemahaman seperti itu, Pak. Ini makanya lalu diluruskan oleh Al-Quran. Terus bagaimana? Nah, ini lirijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Lirijali bagi kelompok laki-laki, al-aulad baik itu anak, wal aqriba ataupun kerabat dekat. Nasibun berhak mendapatkan bagian, au hazzun. Nasibun hazzun sama, yaitu bagian. Mimma dari harta. Tarokal walidani yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Wal akrabun atau ditinggalkan oleh kerabat dekatnya, al mutawaffuna yang sudah wafat. Nah, makanya di sini harus dipahami betul, Pak. Hitung-hitungan secara faraid. Apa sih menghitung waris dengan faraid? Hukumnya apa? Hukumnya wajib. Dan sementara di masyarakat nggak pakai faraid, udahlah yang penting ikhlas sama ikhlas, begitu kan? Ya. Yang penting udah dibagi rata lah, gitu kan? Nah, kalau saya menggunakan dua-duanya, Pak. Pertama saya hitung dulu secara sehingga kita sudah gugur tuh, nggak kena hukum dosa di hadapan Allah kalau udah membagi secara faraid. Setelah selesai saya bagi faraid, saya serahkan kembali kepada ahli waris. Ini sudah clear, bagiannya udah jelas. Nah, sekarang silahkan dimusyawarahkan secara kekeluargaan. Mungkin ada yang perlu ditambahin atau ada yang perlu dikurangin, silahkan, itu kekeluargaan. Karena nanti ada yang merasa tidak diberlakukan adil, Pak. Biasanya itu kasusnya menimpa anak-anak perempuan. Udah dia paling miskin, paling repot ngurusin orang tua, bagiannya paling dikit. Nah, ini paling repot tuh. Nah, makanya selalu saya sarankan sekarang duduk kembali, musyawarah secara kekeluargaan, berlaku adil secara kekeluargaan. Anak laki-laki dapat 2, tapi harus tahu diri. Kalau merasa nggak pernah nyebokin orang tua, nggak pernah ngurusin orang tua, sementara yang ngurusin tuh adik perempuannya, cobalah dibagi lagi tuh adiknya. Udah saya sarankan begitu, silakan musyawarah. Saya tunggu di luar. Saya tunggu, Pak, sambil ngerokok mestinya. Dan selesai baru clear, udah selesai beres baru saya tinggal pulang. Begitu caranya. Karena membagi dengan faraid itu hukumnya wajib. Wajib, Pak. Makanya gunakan 2 cara sehingga secara agama ya sah, secara kekeluargaan clear semua, merasa senang semua. Nah, ini solusi terbaiknya itu. Baik, kemarin juga ada pertanyaan, bagaimana hukumnya dengan anak ahli waris tapi udah terlanjur meninggal dunia? Nah, ini sering jadi perdebatan nih, Pak. Jadi umpamanya orang tua punya anak 3. Ternyata dari anaknya 3 itu ada 1 yang sudah meninggal duluan. Apakah ini anak nanti berhak dapat waris peninggalan orang tua? Kalau dia meninggal duluan daripada orang tua, dia tidak punya hak dapat waris. Itu teori agamanya begitu, Pak. Lah kasihan itu anak-anaknya bagaimana, gitu kan? Nah, makanya itu nanti jatuhnya sedekah. Nah, biasanya kalau udah begitu saya sarankan, ayo saweran semuanya.
taweran 10 juta, 10 juta, Anda kasihkan ini anak dari almarhum, gitu kan, sedekah jatuhnya. Sebab kalau secara waris nggak dapat karena bapaknya meninggal duluan daripada orang tuanya. Bisa dipahami, Pak? Begitu caranya. Nah, kalau nggak ada penengah, kasihan ini anak cucunya yang pada terima duit dia nggak dapat kan. Nah, makanya perlu penengah, perlu orang yang paham untuk membagi dengan baik. Itu sering jadi perdebatan terus seperti itu. Malah yang lebih unik kemarin, kalau istri kedua dapat nggak? Begitu pertanyaannya. Saya bilang jangan kan 2, 4 juga wajib dapat kalau gitu. Jadi setiap istri yang sah dan dia tidak terceraikan sebelum si suami mati, maka dia berhak mendapatkan harta peninggalan suaminya. Kecuali kalau dia udah diceraikan dulu, nah baru tidak punya hak. Begitu caranya, Pak. Masih bantah lagi tuh. Halo Kiai, nikahnya itu di bawah tangan, mau di bawah tangan, bawah meja tetap sama. Ini kayaknya nih anak yang ini kayaknya gak rela hartanya dibagi tuh. Saya bilang jangan kan di bawah tangan, di bawah meja pun tetap sah. Status istri tetap sah. Itu jelas Pak ya. Ini yang merasa istrinya lebih dari 2, kasihan Pak kalau nggak dapat. Itu. Selanjutnya, walin nisa'i, begitu juga para perempuan, anak perempuan ya, nasibun mendapatkan hak bagian mimma dari harta tarokal walidani yang ditinggal oleh kedua orang tuanya, wal akrabun dan atau gitu mestinya Pak ya, dan atau dari kerabat-kerabatnya, mimma dari harta kola baik itu sedikit minhu dari harta tersebut, au kasuro ataupun banyak, mau sedikit kayak mau banyak, kalau itu harta warisan wajib dibagi sesuai aturannya. Yang penting bagi dulu. Masalah nanti udah dibagi, wah saya daripada saya cuma dapat tanah cuma 5 meter, mending saya jual deh, siapa yang mau? Nah, monggo itu. Yang penting sudah terbagi. Makanya tanah cuma sedikit nih. Akhirnya anak laki kebagian 5 meter tok, anak perempuan 2,5 meter. Mau jadi apa kan? Bikin rumah nggak bisa, bikin toilet juga rada ribet. Nah, yang nggak apa-apa, yang penting dibagi. Masalah nanti bapak mau ambil boleh, bapak jual juga boleh. Nah, gitu caranya Pak. Ya udahlah, saya jual, udah siapa yang mau beli, saya terima duitnya aja. Nah, itu sah. Itu maksudnya. Jadi mimma qalla minhu au kasura, mau banyak mau sedikit tetap dibagi. Jangan kayak orang sono, harta cuma segini kok, gimana baginya? Tetap bisa dibagi Pak. Mau berapapun bisa dibagi. Bagaimana kalau itu barang-barang yang nggak bisa dibagi? Contohnya apa? Contohnya apa? Rumah. Bapak kalau nggak bisa dibagi dalam bentuk benda, itu bisa dalam bentuk nominal. Peninggalan cuma 1 rumah. Kalau dibagi ya dapatnya berapa meteran kan? Ya sudah dijual aja. Nah, nanti baginya nominal itu dibagi. Per orang dapat berapa nih? 2 juta, 5 juta, yang penting itu bagi. Itu, jadi selalu bisa dibagi. Nggak ada ceritanya nggak bisa dibagi. Kecuali yang ada orang ngomong bahwa ini nggak bisa dibagi, itu nah dia pengen menguasai semua Pak. Biasanya begitu. Biasanya. Ja'alahullah, Allah telah menjadikan harta tersebut nasiban, sebagai bagian, mafrudon yang diwajibkan, ditetapkan, ay maqtu'an yang dipastikan, bitaslimihi yaitu dengan menyerahkan harta tersebut ilaihim kepada mereka yang berhak. Pak Bu, hati-hati betul dengan harta warisan. Jangankan kerampas hak orang lain, Bapak terima waris, kalau nggak hati-hati itu harta waris habis, malah nyedot harta sendiri.
harta waris habis, harta sendiri ikut habis, Pak. Kenapa? Harta waris itu panas, seperti yang sudah saya sampaikan di kajian subuh. Makanya caranya nih, Pak, saya ajarin kalau Bapak mau terima harta waris biar barokah, nggak nyedot, nggak ngabisin. Ada rencana mau terima harta waris nggak? Nggak. Saya ajarin kalau satu waktu ada yang mau ngasih warisan ke Bapak. Satu, ketika Bapak terima, langsung buru-buru ambil. Ambil, sedekahkan. Sedekahkan dulu. Terserah mau ke siapa, serah. Yang kedua, ambil lagi, Pak. Khusus buat yang punya harta. Yang kita waris harta siapa nih? Harta Bapak ya. Khusus ambil, sedekahkan, pahalanya khusus buat Bapak yang punya harta tadi. Terus yang ketiga, Bapak undang tuh, entah itu tetangga, entah itu sahabat, yang kira-kira dia dengar bahwa Bapak terima harta waris, undang, ajak makan bareng. Tujuannya apa? Tujuannya biar harta kita berkah, tidak menjadi penyakit ain, karena ada yang cemburu dengan kita. Begitu. Wah, udah masyhur, terkenal sekampung pulau. Wah, Ustadz Kamal dapat warisan 3M, diem aja. Kira-kira tetangga kan mau sama, Pak, nunggu kapan nih mau ditraktir gitu ya. Malah pindah. Itu nanti malah 3 miliar habis, harta sendiri juga habis. Bapak bisa cek, banyak orang yang tinggalin warisan habis semua, tinggalin 10 pintu kontrakan habis semua, sampai dia juga ikut-ikutan kontrak itu, Bapak. Dan itu terjadi. Selanjutnya, wa idza hadarul qismata. Nah, di sini, Pak. Wa idza hadara, dan ketika hadir al-qismata, pada proses pembelirosi, yaitu pembagian waris kepada ahli waris. Siapa yang hadir di majelis itu? Ulul kurba, kerabat dekat. Kerabat dekat ini nggak kebagian waris, tapi ikut hadir. Dzawul qorobah, orang yang punya hubungan kerabat. Mimman, dari orang-orang la yarisu, yang tidak bisa mewarisi itu, dia nggak bakal dapat harta waris tapi hadir di majelis itu. Wal yatama, dan anak-anak yatim, termasuk tadi keponakan yang bapaknya meninggal lebih dulu. Wal masakin, atau mungkin tetangga orang miskin ikut lihat pembagian waris itu. Bagaimana sikap kita? Nah, farzuquhum minhu. Farzuquhum, maka berikanlah rezeki oleh kalian, hum, kepada mereka semua, ulul kurba, yatim, miskin, termasuk orang-orang yang menyaksikan pembagian waris itu, atau orang-orang yang kemungkinan mendengar kita dapat pembagian waris. Nah, ini sesuai dengan perintah Al-Quran. Undang mereka, ajak makan bareng, biar dia juga merasakan rezeki yang Bapak terima itu, biar tidak menjadi keburukan atau penyakit ain buat kita. Farzuquhum, farzuku, maka berikanlah rezeki oleh kalian, hum, kepada mereka semua, minhu, dari harta waris tersebut. Aisyai'an, sebagian, qoblal qismati, sebelum dibagi. Bagi mereka, pamannya berapa nih? Pamannya yang mau dibagi 1 miliar. Di situ kerabat dekat, cangcing pada hadir, ponakan hadir, ya, mereka kan nggak kebagian, Pak. Mahjub namanya. Gimana nih? Ya, bagi dulu. Mereka bagi dulu, mau berapa, kayak 500 ribuan pamannya. Nah, baru sisanya dibagi waris. Begitu, Pak. Biar apa? Biar berkah. Karena harta yang membuat orang lain cemburu, hilang keberkahannya. Ingat tuh, Pak, itu kaidah, Pak. Harta kita yang kita miliki kok membuat orang lain cemburu, itu keberkahannya hilang. Apalagi malah Bapak sengaja biar pada cemburu, biar pada
pada apa? Pada hasud namanya. Ya bapak nyari masalah itu namanya. Kita nggak niat pamer tapi membuat orang cemburu aja itu bermasalah. Apalagi kita sengaja pamer, seperti kemarin tadi pagi kita bahas, bahaya sekali itu. Makanya teorinya tidak boleh hasud dan tidak boleh menjadi penyebab orang lain hasud. Nah, biar nggak hasud, ajak makan mereka atau bagi mereka. Itu caranya, biar berkah. Jangan malah pindah rumah. Ya. Waqulu, dan ucapkanlah ayyuhal aulia, wahai para wali, lahum kepada mereka, idza kanal warosatu singgoron, lahum kepada mereka itu siapa? Ahli waris. Idza kanal warosah, jika memang ahli waris tersebut singgoron, singgoron itu masih kecil-kecil, sampaikan dengan qaulam ma'rufa, ucapan yang baik. Jangan malah yang tua malah gertak, nakut-nakutin. Nah, ini kan kejadian itu sering Pak. Pokoknya kalau udah urusan harta, hati-hati betul. Sebab gara-gara harta, duit, manusia bisa berubah menjadi setan. Berubah menjadi setan Pak. Jangankan orang awam, ustadz yang berubah jadi iblis gara-gara apa? Duit. Betul itu Pak. Di Blok Sawo Pak, kejadiannya di Blok Sawo itu ramai itu debat masalah harta waris, khususnya di mana harta waris itu di atasnya ada tower, bukan listrik apa? Telkom. Itu dibahas tuh. Ini kan ada sewanya gede kan? Lalu ini hak siapa nih? Hak yang punya tanah, hanya hak rame-rame. Rame itu. Sampai akhirnya saudara dia yang di Kalimantan katanya datang. Kalimantan datang, ngakunya dia ustadz, gitu kan. Udah rame bla 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 bla. Saya diundang. Akhirnya saya hadir. Udah tuh ngadepin yang orang Kalimantan tadi kan. Debat panjang, akhirnya clear, semua udah clear, udah damai, alhamdulillah selesai. 300.000 sama rokok sebungkus. Coba itu. Alhamdulillah. Makanya berat Pak jadi kiai Pak. Mau minta lebih nggak berani, itu kan, nggak ngomong kok begini. Nah, itu kasus-kasus begitu sering. Makanya harus benar-benar dasarnya kuat. Kok cuman menurut saya begini, menurut saya begini, ya nggak selesai-selesai itu, debat kusir jadinya. Harus dasar-dasarnya kuat. Selanjutnya, qaulan ma'rufa, dengan ucapan yang baik, jamilan, yaitu ucapan yang bagus. Gambarannya apa? Bi anta tadhiru ilaihim, kalian jangan mengutarakan alasan ilaihim kepada mereka, para ahli waris, annakum, sesungguhnya kalian la tamlikunahu, tidak memiliki harta warisan atau tidak tahu menahu tentang harta warisan. Jangan begitu. Malah diancam, kamu anak-anak kecil udah nggak punya hak waris, udah sana keluar. Nggak bisa begitu Pak. Kalau memang dia punya status waris ya harus jujur disampaikan. Wa annahu, sementara itu anak waris lissinggor, disampaikan kepada anak-anak kecil. Makanya ini sebagai penolakan atas paham yang mengatakan anak kecil perempuan tidak punya hak waris. Itu salah. Jadi Pak, di dalam urusan waris Pak, itu ada nama ashabul furud. Ashabul furud itu orang yang pasti dapat bagian atau dzawil furud. Contohnya siapa orang yang pasti dapat bagian?
Yang tergantung yang meninggal siapa. Kalau yang meninggal itu bapak, orang tua kita, satu pasangannya dapat. Kalau yang meninggal bapak berarti ibu dapat. Kalau meninggal bareng ya udah selesai kan. Anak pasti dapat. Anak apa? Anak laki, anak perempuan. Yang mana nih? Yang seayah seibu, li abawain sebutannya. Seayah seibu itu pasti dapat. Kalau seayah doang atau seibu doang itu termahjub oleh anak yang seayah seibu. Jadi saudara seayah itu tertutup, nggak bakal dapat bagian kalau masih ada anak yang seayah seibu. Itu ada urut-urutannya. Cucu terhalang kalau masih ada masih ada anak. Cucu terhalang, maka cucu nggak usah ikut campur ngomong warisan, karena masih ada orang tuanya yang menjadi anak dari almarhum. Apalagi menantu, nggak ada urusannya itu. Menantu kok ikut ngomong masalah warisan tuh songong gitu. Tapi ada kan menantu yang lebih serakah daripada anak, Pak? Ada kan? Nggak pernah ngaji lah. Menantu nggak ada urusan gitu. Kakek nenek termahjub kalau masih ada orang tua. Jadi nanti ada ashabul furud yang udah pasti dapat. Nanya, kalau yang meninggal buat ya? Wah itu berarti Bude apa Pak D? Pak D. Tapi dia nggak punya anak. Itu istrinya semua. Oh, istri itu tidak bisa mewarisi semua. Istri tidak bisa mewarisi semua. Jadi kalau dia nggak punya anak, maka istri hanya dapat setengah. Setengah. Kalau yang mati perempuan, suami bisa dapat semua. Tapi kalau suaminya yang mati, istri hanya bisa separuhnya saja. Terus separuhnya nanti ada hak orang lain. Kalau memang bapaknya si uwak masih hidup, bapaknya dapat gitu. Atau saudara kandungnya uwak ada, saudara kandungnya dapat. Ponakan nanti ponakan. Bagaimana ponakan kan? Ya nanti. Itu. Udah dibagi. Tapi udah nggak ada semua. Udah nggak ada semua. Bisa jadi tanah sengketa itu kalau nggak dibagi. Itu kasus begitu sering. Tuh ya Bang Giman ya, nanti kalau butuh yang bagi nggak usah ngundang saya, Ustaz Kamal aja yang maju ya. Itu bahayanya Pak kalau nggak segera dibagi, bisa jadi harta sengketa memecah persaudaraan. Selanjutnya, wahada qila innahu mansukhun. Wahada, maka ini qila disampaikan innahu mansukhun, sesungguhnya pendapat itu mansuh. Mansuh itu dihapus. Wakila sebagian lah disampaikan juga pendapat yang lain la tidak dihapus. Walakin tahawanan nasu fi tarkihi. Tetapi tahawana menganggap reneh an-nasu yaitu orang-orang fi tarkihi di dalam meninggalkan pendapat ini. Pendapat yang lain wa alaihi fa wa nadbun, bahwa menyampaikan kepada ahli waris kecil tadi Pak, ahli waris yang masih kecil-kecil itu sunnah. Tapi wa'ani Ibnu Abbas, menurut Ibnu Abbas itu wajib. Walaupun ahli warisnya kecil tetap disampaikan. Masalah nanti hartanya dipegang siapa, nah itu nanti urusan, yang penting sampaikan. Makanya inilah rahasianya Pak. Kenapa dalam pembagian yatim pembagian zakat nih, janda yatim itu nggak masuk kelompok situ. Pembagian zakat nih, janda yatim itu nggak masuk kelompok 8 asnaf. Kan innamas shadaqatu lil fuqara, fakir, wal masakin, wal amilina 'alaiha, wal mu'allafati qulubuhum, wa fi riqab,
wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Yatim nggak disebut di situ. Kenapa? Karena yatim belum tentu fakir. Itu coba dia yatimnya siapa? Yatimnya Jokowi, ya duitnya banyak itu mah. Jadi makanya nggak berhak dapat zakat. Gitu. Kalau sering itu, saya kan yatim, masa nggak dapat zakat? Tergantung yatimnya siapa. Kalau yatimnya Erick Thohir kira-kira ya nggak usah bagi zakat, beda itu. Saya janda siapa dulu? Janda kok glowing begitu, minta zakat, nggak pantas. Lah biaya glowingnya berapa duit skincare itu? Nah, itu jadi perdebatan itu. Nah, makanya dibedakan. Penerima sedekah, penerima zakat itu beda. Selanjutnya, wal yakhsha, dan sebaiknya takut, seharusnya takut, liyakhiffa, seharusnya takut alal yatama, terhadap nasib anak-anak yatim. Siapa yang seharusnya takut? Alladzina, yaitu orang-orang, ini filenya di belakang. Alladzina, yaitu orang-orang, lau taroku, seandainya mereka mau meninggalkan, qoribu, hampir-hampir, ayasroku, mereka meninggalkan, meninggalkan siapa? Meninggalkan yatim maksudnya Pak. Jadi begini maksudnya Pak, redaksi Quran itu kan memang halus Pak ya. Maksudnya begini, kalau roman-romannya Bapak mau mati, ya itu bahasa jelasnya lebih jelas kan Pak. Itu maksudnya, roman-romannya Bapak mau mati, bakal meninggalkan yatim kan. Nah, takutlah itu. Nanti takut apa nih? Nanti dibahas di sini. Min khalfihim, dari belakang mereka, ba'da mautihim. Kalau memang roman-romannya kalian semua mau mati, merasa mau mati, takut meninggalkan yatim, takutlah dzurriyatan, meninggalkan keturunan, di'afan, dalam kondisi lemah, aulad dan sigoron, yaitu anak laki-laki, anak-anak yang kecil-kecil, khofu, yang takutlah kalian alaihim, terhadap mereka. Takut apa? Addiya'a, yaitu tersia-siakan. Nah, di sini Pak, kalau memang Bapak khawatir, kelihatannya mungkin sakit udah parah, merasa umurnya nggak panjang lagi ya, sementara anaknya masih kecil-kecil, gini gimana nih? Bapak segera amankan harta Bapak. Untuk siapa? Untuk anak-anak Bapak. Sebab kalau nggak segera diamankan, jatuh, takutnya ada saudara-saudara yang serakah, harta Bapak habis, sementara anak Bapak terlantar, yatim Bapak terlantar. Dan itu aturan agama, terangkan dalam Al-Quran. Makanya kemarin juga saya sampaikan, kalau memang Bapak mencurigai anak-anak Bapak ini ada yang nakal, sebaiknya harta Bapak dibagi hibah saja. Mumpung Bapak masih hidup, udah bagi semua. Si fulan dapat sekian, selesai dah. Kalau memang Bapak mencurigai atau khawatir karena ada anak yang nakal, takut serakah. Tapi kalau Bapak merasa anak Bapak semua solihah, kira-kira aman dan amanah, ya silahkan, Bapak silahkan mati dengan tenang. Masalah waris biar diurusi anaknya. Begitu caranya Pak. Jadi kita yang harus tahu bagaimana bersikap. Maka di sini takutlah akan nasib anak-anak yatimmu. Caranya gimana? Fal yattaqullaha, maka bertakwalah kalian kepada Allah. Fi amril yatama, maksudnya gimana takwa kepada Allah? Fi amril yatama, yaitu di dalam urusan anak yatim. Pastikan atau kalau perlu buat panggil notaris mengamankan harta Bapak, aset Bapak yang kira-kira nilainya besar, khawatir diserobot saudara atau orang yang serakah. Waliyatu, dan berikanlah
ilaihim kepada mereka ma yuhibbun selama mereka senang ayyuf ala bidzurriyatihim itu dilakukan bidzurriyatihim pada keturunan mereka mimbadim setelah kematian mereka. Jadi pastikan Bapak sudah wanti-wanti, sudah wasiat itu. Apalagi kalau mencurigai umpamanya Bapak punya perusahaan, asetnya banyak, anak cuma satu, masih kecil. Ada si istri, istrinya itu suka ngayap, bahaya juga nih kelihatannya. Umpamanya begitu Pak. Bapak khawatir nih nanti harta dihabisin istri nanti sama yang lainnya. Bapak silahkan bikin wasiat. Dan itu ajaran Al-Quran. Nah, muncul dalam fikih, apakah orang wajib meninggalkan harta waris buat anak-anaknya? Jawabannya, hukum aslinya tidak wajib. Menjadi keharusan kalau memang Bapak mengkhawatirkan anaknya hidup telantar. Silakan. Tapi itu nggak wajib. Jadi umpamanya kalau Bapak lihat anak-anak udah pada sukses, sudah mapan semua, sementara Bapak sendiri hartanya masih banyak, Bapak sedekahkan semua. Udah ini harta saya semuanya, bikin wasiat. Kalau saya mati, saya sedekahkan semua kepada Kanzur Rahmah. Nah itu boleh nggak kira-kira? Boleh banget Pak. Itu jadi nggak wajib harus ninggalin warisan kalau kita merasa anak-anak udah pada mapan. Yang kedua, perintah membuat wasiat di dalam ayat yang lain, kutiba alaikumusya, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul wa kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu al wasiyah lil walidaini. Kewajiban membuat wasiat itu dihapus dan tidak sah kalau wasiat itu ditujukan dalam rangka bagian kepada ahli waris. Dulu udah pernah saya bahas begini contohnya Pak. Anak Bapak 3, terus Bapak berwasiat kalau saya mati rumah ini beserta isinya buat anak saya yang paling bontot. Bahasa begitu tuh nggak boleh, wasiat begitu nggak boleh. Kenapa? Karena nanti akan terjadi double bagian. Anak bontot dapat bagian pembagian waris dan dapat bagian karena wasiat. Maka nggak boleh itu. Maka perintah ayat itu sudah dinasakh sama hadis sunnah Rasulullah. Nah kalau yang sah itu wasiat itu ditujukan kepada selain ahli waris. Yaitu tadi kalau saya mati rumah saya untuk Ustadz Kamaluddin, nah itu malah sah. Kalau Ustadz Kamaluddin kan bukan anak Bapak, nah itu malah sah. Tapi kalau ditujukan kepada anak itu nggak sah. Artinya nggak sah itu begini, wasiat itu tidak wajib dilaksanakan. Itu pengertian nggak sah. Itu kan kadang sering begitu kan orang tua ngomong, ntar kalau gua mati ya, itu tanah yang di belakang buat adikmu yang bontot. Kamu yang anak pertama bagiannya ini. Itu depan rumah jalan jangan diwaris ya, mau tanah umum. Nggak usah Pak, nggak usah begitu. Itu makanya itu kewajiban berbuat wasiat itu tidak wajib kalau ditujukan kepada ahli waris. Selanjutnya wal yakulu dan sebaiknya mereka mengatakan liman kepada seseorang hadarathul wafatu yang bakal mati, yang kira-kiranya sebentar lagi bakal mati Pak. Apa yang dikatakan qaulan sadidan, ucapan yang benar, ai sawaban yang benar. Apa ucapan yang benar? Nih Pak, bi ayyamuruhu, agar mereka memerintahkan kepada orang yang mau mati itu ayyatasaddaqa, untuk bersedekah biduni sulusihi, dengan hartanya mestinya biduni sulusihi sepertiga, maksimal sepertiga hartanya, wayadul baqi, dan menyisakan al baqi sisa hartanya
liwarosatihi kepada ahli warisnya. Walayat rukhum dan tidak meninggalkan ahli waris itu alatan dalam keadaan miskin. Itu Pak. Jadi kalau Bapak nengokin orang sakit, orangnya kaya, terus roman-romannya umurnya juga nggak panjang lagi, Bapak bilangin tuh, Pak Haji, kelihatannya Pak Haji nggak bakal lama nih umurnya. Saran saya, Pak Haji, hartanya sedekahkan sepertiga, maksimal sepertiga. Nanti sisanya buat ahli waris. Begitu Pak. Kenapa ini penting? Penting Pak. Biar Bapak yang udah capek ngumpulin harta, bertahun-tahun berangkat gelap, pulang gelap, tetap dapat bagian lelahnya Bapak dalam berupa bentuk sedekah. Itu. Sebab kalau anak kita kok nggak solih-solihah, itu kadang lupa sedekah pada orang tuanya. Itu sering terjadi. Makanya kemarin teman-teman Kanjur Rahmah yang dapat gusuran tol, itu saya bilangin, itu yang dapat gusuran tol siapa? Tanahnya Bapak apa tanahnya Ibu? Tanahnya Ibu Kiai almarhum udah meninggal. Kalau memang begitu, jangan dibagi habis. Sisain dulu buat almarhumah. Terserah mau dibuat bangun masjid kayak mau di mana terserah. Habis itu baru silahkan dibagi waris. Ini sesuai dengan ajaran Al-Quran. Nah kalau nggak diingetin kadang-kadang langsung buru-buru dibagi. Sementara almarhumah yang punya harta nggak kebagian apa-apa. Kasihan dia. Gitu. Ya kalau anaknya solih, lah kalau nggak solih, udah nungguin sedekah nggak datang-datang, nungguin doa nggak datang-datang. Nah, makanya caranya begitu Pak. Nah, jadi kalau cuman ya Bapak bahasanya dihaluskan sendiri ya, dihaluskan sendiri. Bapak nengokin juragannya namanya, juragannya udah kayak mau mati, bilangin gitu. Sebelum mati Pak sedekahin gitu. Ya, terserah dia mau nerima syukur, nggak nerima juga ya nggak apa-apa. Dan saya sendiri termasuk orang yang belum berani ngomong begitu Pak. Takutnya saya dikirain ngarep malah. Itu, tapi itu ajaran. Makanya Bapak begini aja saya ajarin, kalau Bapak romanya hartanya banyak, Bapak bikin wasiat. Kalau nanti saya mati, sepertiga harta peninggalanku saya sedekahkan untuk masjid, sisanya untuk ahli waris. Nah gitu Pak, aman tuh. Nah, tujuannya yaitu tadi biar Bapak tetap senang di alam akhirat, terus dapat kiriman pahala. Ngomong dari tadi Pak Faris, ada nggak hartanya ini? Ternyata nggak ada di Faris, tapi paling tidak Bapak udah tahu ilmunya. Juliansa, peninggalan orang anak cuma 2 kan Juliansa? Saran saya segera bagi. Sama ibu masih ada, ibu dapat bagian 1/8 karena masih ada anak. Sisa 1/8 bagi berdua sama adikmu laki-laki. Tujuannya apa? Biar tidak menjadi sengketa, mumpung masih pada hidup. Gitu. Karena bapaknya bilang saya itu rajin sekali ngaji sama saya. Nah, takutnya nanti sengketa. Jadi bagi belum bilang saya? Udah, ya udah clear gitu. Jadi biar tenang. Almarhum udah dibagi belum almarhum? Ayo gitu, jangan sampai lupa. Udah habis semua, almarhum gak kebagian, nangis nanti Pak Usman di alam kubur gitu. Ya, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Shadaqallahul. Allahumma arhamna waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna nasina wa 'allimna jahilna warzuqna atahu ana
الليل فالنهار واجعله لنا حجة يا صلاة الله والسلام على من صلاة الله والسلام أوحي القرآن وأهل وصحبه ذوي القرآن وصحبه ذوي القرآن والحمdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.